Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Anderson Napoleon Berbagi Cerita. Saya kemarin membaca ayat pertama dari surat Al-Kahfi yang menyatakan bahwa diturunkan kitab yang tidak ada kesesatan di dalamnya. Lalu saya hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab petunjuk, tidak ada keraguan. Kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari dua ayat ini informasinya tentang kitab. Lalu penutup surat Al-Baqarah, di situ dinyatakan beriman kepada kitab-kitab. Dan kitab yang diterima kita ini adalah kitab yang disusun oleh para khalifah sesuai dengan pengetahuan mereka yang diterima dari Nabi terakhir Muhammad SAW. Jadi kitab ini disusun dengan pembukaan dan ditutup dengan surat manusia. Perintah Iqra yang pertama kali turun, bacalah. Jadi Nabi terakhir Muhammad SAW menerima Quran sejak perintah Iqra diterimanya. Quran berarti bacaan. Jadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu Nabi terakhir Muhammad SAW menerima Quran bacaan, tapi belum menjadi kitab, masih menerima bacaan. Jadi bacaan itu adalah ayat-ayat yang beliau terima lalu disusun berupa surat-surat, itulah bacaan Quran. Tapi format yang ada adalah format kitab. Nah, format kitab ini tidak sesuai dengan turunnya ayat-ayat. Jadi format kitab ini sudah disusun sejak awal itulah yang dibilang Nur Muhammad. Jadi kitab ini sudah ada, itu yang dibilang Lauh Mahfuz, sudah tertulis semua. Lalu diturunkan bertahap. Jadi dulu ketika di alam ruh, Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama itu sudah membaca kitab, sudah mampu membaca kitab. Jadi ketika dia diperintahkan menyebutkan ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi, dia bisa, sementara malaikat tidak bisa. Lalu
kitab ini turun bertahap. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam menerima kalimat, lalu Nabi Ibrahim berupa suh beberapa kalimat, lalu Nabi Musa menerima Taurat, Nabi Daud menerima Zabur. Ini kitab-kitab ini. Nabi Isa menerima Injil, ini kitab. Terakhir Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ini kitab-kitab yang tadinya sudah berubah, sudah tercerai berai segala macam, diformat dengan kitab yang sampai sekarang kita terima, yaitu berupa kitab dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi ini adalah tetap namanya kitab di Quran, dan turunnya berupa bacaan itulah Quran. Jadi disempurnakan, tapi format kitabnya ini bukan Nabi Muhammad yang susun, tapi udah tersusun dari Rabbil Alamin, dari awal sebelum penciptaan manusia udah tersusun demikian. Nah, ini bisa kita amati kalau kita membaca kitab ini dengan baik dari awal sampai penutup An-Nas sebanyak 7 kali. Kalau yang bisa bahasa Arab, kalau yang tidak bisa Arab dengan terjemahan. Jadi banyak orang-orang yang membaca kitab Quran terjemahan ini mendapat hidayah. Ada yang setelah membaca 3 kali, ada yang 7 kali, dan yang diperintahkan di Al-Quran di surat Jumat itu 7 kali. Seperti tawaf yang diperintahkan 7 kali. Langit juga demikian, 7 lapis langit. Jadi hari juga 7 hari. Jadi ini pengulangan membaca kitab sebanyak 7 kali dengan perlahan-lahan, dengan bahasa yang dimengerti, adalah merupakan prasyarat untuk beriman. Setelah beriman baru beramal yang benar, jadi tidak sesat. Jadi kalau kita beriman tapi tidak membaca kitab yang menjadi petunjuk untuk beramal, maka kita akan sesat. Dan yang tidak membaca kitab, ya otomatis dia akan tertutup, akan buta, tuli, bisu, diberi penghalang oleh pencipta, tidak mampu membaca petunjuk. Pikirannya selalu salah, jadi pikirannya itu tidak terpelihara. Demikian, mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi hikmah bagi saya pribadi dan orang-orang yang melakukan Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.